karena Tuhan sudah sangat baik dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati kebaikan-Mu. Kami boleh menikmati kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai saat ini, kami boleh dikumpulkan di rumah Tuhan. Ini adalah satu anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah setiap nyanyian pujian kami persembahkan buat Tuhan. Boleh naik di hadapan Tuhan. Berkenan biarlah setiap pujian yang boleh kami naikkan itu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji Engkau saat ini. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan pakai hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan dan sudah Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman-Mu. Mari Tuhan pakai urapi hamba-Mu lewat perkataan lidah mulutnya. Dia boleh berkata-kata menyampaikan firman-Mu sesuai dengan isi hati Tuhan. Bahkan juga Tuhan urapi kami semua yang mendengar, baik kami yang ada di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang mengikuti lewat live streaming saat ini. Biarlah Tuhan sama-sama mengurapi kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan pakai hambanya saudara. Pelayanan di daerah Cirebon. Saudara, saya sebut namanya Bapak Pendeta David Walewangko. Ya, takut salah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, kita sudah memuji-muji Tuhan. Firman Tuhan katakan kita sudah memberkati Tuhan. Blessed be the God. Haleluya. Kita pikir kita cuma diberkati dari Tuhan saja. Kita terima. Memuji Tuhan. Blessed be the God. Haleluya. Kita memberkati Tuhan. Kita mau diberkati melalui firman Tuhan. Tuhan pakai hambanya. Puji Tuhan. Shalom. Sebelumnya izinkan saya untuk melepaskan masker juga. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, senang sekali pada pagi hari yang indah ini boleh berada di tengah-tengah saudara Jemaat Tuhan GPDI Poris Indah. Dan saya sangat berterima kasih kepada Tuhan, khususnya dalam kesempatan ini diberi kepercayaan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yusak bersama Ibu, dan jemaat tentunya yang hadir pada hari ini. Karena tidak ada waktu yang lebih baik selain kita menikmati kebaikan Tuhan atau firman Tuhan. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, saya sedikit memperkenalkan lebih jauh sedikit. Saya David Walewangko, saya bersama istri saya, Vivi gitu ya. Istri saya boleh berdiri gitu ya. Kami dari Cirebon saudara, dari Jawa Barat, dan tidak kebetulan beberapa hari yang lalu memang kami sempat, ya boleh dibilang ya spend time lah, 1 hari ya semalam dan setengah hari berikutnya kita bersama-sama dengan Bapak Pendeta Yusak dan Ibu, kita banyak berbincang. Dan saya yakin setiap pertemuan itu ada di dalam rencana Tuhan. Dan kalau hari ini saya boleh diberi kesempatan untuk menyampaikan kabar baik, itulah sukacita. Alkitab berkata bahwa sungguh berbahagia mereka yang datang membawa kabar baik. Amin saudara. Haleluya, pagi hari ini saya sangat diberkati karena memang Tuhan baik. Dan ketika kita tadi sedang menyembah di awal, ada lagu lama yang tadi dinyanyikan bahkan diciptakan oleh Bapak almarhum Pendeta Awondatu. Saya juga salah satu pengagum dan pencinta lagu-lagu beliau saudara, dan lagu itu luar biasa. Syairnya sederhana tetapi itu adalah inti dari hubungan kita dengan Tuhan. Menikmati Yesus. Menikmati pribadinya. Banyak orang Kristen menjadi lelah mengikut Tuhan karena lupa menikmati akan kebaikan Tuhan. Nah saudara, ketika Yesus di rumah dari sahabat-sahabat yang paling dia kasihi, boleh dikatakan terdekat dengan dia, yaitu Marta dan Maria.
Dan Lazarus pada saat itu kita tahu ada Marta begitu sibuk dengan hal-hal yang kelihatannya baik, kelihatannya oke. Memang itu hal yang normal dilakukan ketika ada tamu datang. Tetapi Yesus berkata, Marta, Marta, kamu telah menyibukkan dirimu dengan hal-hal yang tidak perlu. Pertanyaannya, apakah itu tidak perlu sama sekali? Tentu itu perlu. Tetapi ada waktu yang dimana kehadiran Tuhan jangan pernah disia-siakan. Sehingga Tuhan berkata kepada Marta, Maria telah mengambil bagian yang tidak akan pernah direbut atau tidak akan pernah hilang dalam kehidupannya. Saudara, saya memaknai dan merenungkan inilah yang disebut dengan menikmati keindahan dan kebaikan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan waktu kepada Bapak Ibu Saudara, saya dan kita semua untuk datang, biarlah kita bersyukur bahwa sungguh hari ini hari yang luar biasa. Tentu bukan berarti hari Senin, hari yang lain tidak, tetapi Tuhan spesial untuk menjamu saudara mendapatkan porsi yang double portion berkat-berkat yang berlimpah oleh Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Oleh karena itu pagi hari ini saya ingin membagikan satu tema sederhana, enjoying the goodness of God, atau menikmati kebaikan Tuhan. Haleluya. Kenapa saya katakan diberkati? Karena lagu yang diawali tadi oleh Bapak Gembala luar biasa. Itulah yang saya alami, itulah yang kita alami. Kalau pagi hari ini saya setiap pagi bangun, saya bersyukur kepada Tuhan. Betapa tidak, ya mungkin sebagian dari kita juga mengalami, tetapi saya merasakan sekali bagaimana tangan Tuhan yang luar biasa tidak pernah meninggalkan saya. Bulan Juli saya mengalami juga serangan COVID varian Delta. Dan pada detik-detik itu sekitar tanggal 10, 11, 12 Juli. Ya saya kira mungkin kalau dilihat secara normal ya sudah lewat gitu ya. Karena tidak ada rumah sakit, nggak ada oksigen. Tetapi satu hal yang saya percayai bahwa kebaikan Tuhan itu selalu ada bagi mereka yang percaya kepadanya. Amin saudara. Dan saat itu saya cuma berkata, Tuhan aku percaya bahwa COVID atau sakit apapun bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah merencanakan sakit penyakit untuk saudara. Amin saudara. Seringkali kadang kita sebagai orang Kristen terpikir, aduh apakah ini Tuhan maukah atau ini kehendak Tuhan. Izinkan saya menyampaikan di dalam firman Tuhan tidak kita temukan, apalagi di dalam Injil kasih karunia Yesus Kristus. Dia bukan datang membawa sakit penyakit. Yohanes 10 ayat 10 berkata, hanya iblis yang datang untuk mencuri apa? Kesehatan saudara, mencuri apa? Damai sejahtera saudara, mencuri apa? Sukacita saudara. Dan dia mulai membunuh jiwa kita. Dia mulai mengintimidasi kehidupan kita sedemikian rupa. Dan akhirnya membinasakan kita. Itu yang dikerjakan oleh iblis. Tetapi Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Amin saudara. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu yang saya imani, itu yang saya percayai. Di saat-saat yang begitu kritis karena memang semua rumah sakit menolak keberadaan saya. Istri saya juga kena COVID saudara. Dan ada ponakan kami, anak kami saya langsung juga isolasi di kamarnya sendiri. Singkat cerita, di saat-saat itu semua dokter yang kami konsultasi lewat telepon mengatakan Pak David harus masuk rumah sakit. Tetapi nggak ada rumah sakit yang menerima di Cirebon waktu itu. Karena itu memang sedang luar biasa tinggi-tingginya. Dan sampai pada satu ketika istri saya berdoa seperti ini. Tuhan, jangan ambil nyawa suami saya. Saya waktu mendengar itu, saya langsung menegur dia. Saya bilang, Hani, kalau boleh jangan berdoa seperti itu. Karena apa? Karena keyakinan saya, Tuhan saya di dalam Yesus Kristus bukan pencabut nyawa. Tetapi dia justru adalah pemberi kehidupan. Dia yang memberikan kehidupan. Memang persoalan hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Tetapi untuk kita mempercayai kebaikan Tuhan, kita harus kembali kepada firman bahwa dia bukan yang mengambil kehidupan, artinya bukan pencabut nyawa seperti iblis. Tetapi justru dia adalah pemberi kehidupan, bahkan nyawanya sendiri dia berikan untuk kita. Amin saudara. Dan itu yang menjadi kekuatan saya. Dan saya percaya kalau hari ini kita semua boleh ada semua semata-mata karena kasih karunia
Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, mari kita buka satu ayat Mazmur 34 ayat 9. Ini pun sebuah ayat yang sudah digubah menjadi beberapa versi lagu. Dan hari ini kita mau katakan bersama-sama. Mazmur 34 ayat 9. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ketika Maria yang adalah saudara dari Marta menggunakan waktu sebaik-baiknya kehadiran Tuhan, dia hanya duduk di bawah kaki Yesus. Dan Yesus berkata, tidak akan pernah hilang dari kehidupan Maria, tidak pernah diambil daripadanya. Disitulah ada di mana kita mengalami satu perjumpaan dan pengalaman rohani yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Mengecap kebaikan Tuhan. Saya mencoba membaca ayat ini dalam satu terjemahan The Message Bible, dikatakan open your mouth and taste. Yang pertama dikatakan open your mouth and taste, atau bukalah mulutmu dan rasakan atau kecaplah. Jadi ayat ini berkata bukalah mulutmu, dan selanjutnya open your eyes and see how God is blessed are you who run to him. Yang berkata diberkatilah orang yang berlari, berlindung, dan dalam bahasa ini dikatakan yang mempercayai dia. Saudara, untuk kita menikmati kebaikan Tuhan, jalan aksesnya adalah percaya. Amin saudara. Percaya. Ketika banyak orang datang kepada Yesus di Yohanes pasal yang ke-6, ayat-ayat sekitar ayat 29 dan ayat 40, Yesus 2 kali mengungkap itu dan dia berkata, ketika ada orang-orang bertanya, Guru, apa yang harus kami lakukan untuk kami menggenapi atau melakukan kehendak Allah? Dan Yesus menjawab, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu apa? Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ini bukan cuma sekedar percaya Yesus, ya percaya. Tetapi ini adalah sebuah pengalaman seperti Maria yang menikmati dan merasakan bahwa Tuhan itu nyata. Tuhan itu bukan filosofi. Tuhan itu bukan sekedar sesuatu objek di mana kita membayangkan dia seperti hanya sebuah benda atau suatu kekuatan, tidak, tetapi betul dia adalah suatu kekuatan, tetapi pagi hari ini saya mau katakan dia adalah pribadi yang memiliki perasaan, yang memiliki hati. Karena dikatakan Roh Kudus juga memiliki kehendak, Roh Kudus memiliki perasaan saudara. Amin. Roh Kudus adalah pribadi. Dan Roh Kudus itulah dari Tuhan, dari Bapa melalui Yesus diberikan untuk kita. Kita memang tidak datang lagi berjumpa dengan Yesus secara fisik, kita datang duduk di bawah kakinya. Tetapi dimanapun saudara berada, saudara bisa menikmati, bahkan menikmati seperti yang dialami oleh Maria. Kenapa? Karena Yesus tidak berbentuk wujud fisik, tetapi dia adalah roh, dan roh itu sudah tinggal di dalam kita. Saudara percaya bahwa Roh Kudus tinggal dalam saudara? Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, dan firman itu telah menjadi manusia. Menjadi manusia, yaitu siapa? Yesus. Dan dia tinggal di dalam kita. Jadi kalau mau menikmati kebaikan Tuhan, percaya dan seperti Maria selalu duduk di bawah kaki Yesus. Oh berarti Pak Pendeta saya harus ada tiap hari di gereja. Bukan itu pengertian rohaninya. Dimanapun, kapanpun Tuhan bersama-sama dengan saudara. Persoalannya Anda melihat dia, mempercayai dia atau tidak. Ada orang Kristen hanya mempercayai Yesus pada saat ibadah minggu seperti ini. Ketika hari Senin dia pikir Yesus cuma ada di gereja. Yesus cuma ada di persekutuan doa. Tetapi sesungguhnya seperti firman Tuhan katakan tadi, dia sudah menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia
yaitu Yesus. Dan Yesus yang bukan lagi wujud manusia ini, tetapi dalam roh dia sudah tinggal di dalam kita. Ingat apa yang Yesus katakan sebelum dia meninggalkan murid-muridnya. Bapa akan memberikan seorang penolong bagi kamu. Seorang penghibur bagi kamu. Siapa dia, saudara? Roh Kudus. Tadi Bapak Gembala mengatakan, apalah artinya ibadah kami ini kalau tanpa kehadiran Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus tidak hanya hadir dalam kebaktian seperti ini. Tetapi percayalah, Roh Kudus selalu ingin hadir dalam setiap detik kehidupan kita. Kalaupun kita merasakan dia ada dalam setiap hidup kita, wow, tidak ada ketakutan saudara yang menindih kita. Manusia secara umum, saya pun masih bisa takut. Tetapi yang membedakan, kita tidak dikuasai lagi oleh ketakutan itu. Saya nggak mau mengatakan bahwa saya nggak pernah takut, masih takut saudara. Saya keluar, ini jalan agak besar, tapi misalnya jalan lebih besar lagi, saudara jalan, menyeberang, terus tiba-tiba ada kendaraan besar gitu ya. Kemarin kita mungkin sebagian melihat ya, karena video viral ada trailer di Balikpapan yang menabrak puluhan mobil kendaraan, dan saya nggak tahu berapa orang yang mati. Kita melihat aja takut, betul nggak? Kita melihat saja takut. Mendengar COVID dengan Omikronnya yang semakin luar biasa di Jakarta saja takut. Tetapi yang membedakan, Anda dan saya tidak dikuasai oleh ketakutan itu. Tapi orang yang tidak memiliki Kristus dalam hidupnya, yang dia rasakan adalah ketakutan. Dia nggak bisa keluar rumah, pokoknya segala sesuatu diintimidasi. Dan itulah tujuan iblis. Sebenarnya COVID ini tujuan iblis adalah membuat kita lumpuh, tidak berdaya oleh ketakutan. Dan saya mau katakan sesuai dengan firman Tuhan, musuh daripada kasih Tuhan adalah ketakutan. Karena jelas 1 Yohanes 4 berkata bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan saudara. Sehingga ketika kita menikmati kebaikan Tuhan ini, kecaplah dan lihatlah, kita percaya kepada dia, kita akan terhindar, kita tidak diintimidasi lagi oleh ketakutan. Ada dua hal penting di dalam ayat ini secara ringkas saya bagikan pada saudara. Yang pertama tadi dikatakan, bukalah mulutmu, open your mouth. Dalam bahasa Inggris ya, The Message Bible berkata, yang kecaplah, bukalah mulutmu. Kalau saudara buka mulut, selain nyanyi atau berbicara untuk apa? Makan. Apalagi dikatakan and taste. Dan rasakan, berarti harus ada sesuatu yang masuk di dalam mulut kita. Kalau kita cuma mangap, buka mulut, nggak ada yang masuk, nggak rasa apa-apa. Yang ada masuk angin, saudara. Tetapi Alkitab berkata di sini, bukalah mulutmu. Ini sebenarnya kembali kepada atau merujuk kepada apa yang Yesus katakan di dalam Yohanes 6 ayat 53. Mari kita lihat beberapa ayat ini. Ini penting supaya ketika kita menyanyikan lagu kecaplah dan lihatlah, kita cuma buka mulut doang, tetapi kita nggak ngalamin sesuatu. Mari kita dapatkan kebenarannya. Dikatakan, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Hampa, nothing. Jadi untuk percaya akan kebaikan Tuhan gak cuma sekedar ngomong, tapi kita perlu buka mulut dan merasakan saudara. Amin. Ada sesuatu yang masuk di dalam mulut kita. Apa itu? Pribadi Yesus Kristus, yaitu yang secara kita tidak makan secara jasmani, tetapi kita makan makanan rohani. Apa makanan rohani itu? Kenapa saudara datang hari Minggu? Karena saudara perlu makanan rohani. Saudara perlu firman. Dikatakan sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya. Kalau kita membaca secara harafiah ayat ini, bagi orang yang tidak percaya Yesus dikatakan kita kanibal. Kok makan daging minum darah, serem banget. Tapi tidak diartikan begitu, tetapi justru di ayat ini kita mengerti bahwa kita perlu menerima pribadi Yesus secara utuh. Menerima kehidupannya di dalam hidup kita, mempercayai dia tanpa ada keraguan sedikit pun. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Kita perlu makan roti hidup. Selanjutnya ayat 54,
Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia di akhir zaman. Saudara melihat ketika saudara menerima makanan firman ini, saudara menjadi kuat. Menjadi kuat, ayat 55. Next. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Ketika saya membaca ini kembali saya diingatkan ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, kejatuhannya adalah masalah makanan, saudara. Simple kelihatannya, walaupun itu back mind-nya adalah keinginan untuk apa? Seperti Allah, tetapi wujudnya dalam bentuk makanan. Ketika si ular datang dan berkata kepada Hawa, hai manusia, tidakkah Tuhan mengatakan semua buah di taman ini, pohon ini, di taman ini tidak boleh kamu makan? Jadi dia memutarbalikan. Tuhan gak mengatakan demikian. Semua boleh kamu makan kecuali yang satu ini. Tapi iblis merubah. Dan Hawa berkata, oh ya, kira-kira kenapa memang? Dan dia mengatakan, kalau kamu makan ini, maka kamu akan memiliki pengetahuan kan kebaikan dan kejahatan. Itu adalah tipuan iblis. Dan ketika diambil, dia makan dan suaminya makan, mereka akhirnya jatuh dalam dosa. Makan, saudara. Mereka makan. Jadi kejatuhan itu masalah makan. Walaupun tadi saya katakan di latar belakangi oleh keinginan untuk menjadi seperti Tuhan. Apa sih akar dari keinginan menjadi seperti Tuhan? Itu adalah kesombongan. Dan itulah kejatuhan iblis. Dan iblis mencoba untuk menularkan kepada manusia. Tetapi di dalam ayat ini, kembali ke Yohanes pasal 6 ini, Yesus mau memulihkan. Yesus mau memberikan makanan yang sesungguhnya, yaitu pohon kehidupan. Bukan pohon pengetahuan baik dan jahat, tetapi adalah pohon kehidupan. Siapa dia? Yesus Kristus sendiri. Open your mouth, buka mulutmu untuk apa? Mengecapi, merasakan kebaikan Tuhan. Di mana, di saat mana saudara merasakan kebaikan Tuhan? Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, kebaikan Tuhan bisa kita rasakan. Caranya gimana? Dengan saudara mengingat akan pengorbanan Yesus Kristus. Sekalipun kita tidak ada meja perjamuan hari ini, bukan berarti baru ada roti dan anggur kita perjamuan baru kita ingat tubuh dan darah Kristus. Kenapa? Karena tubuh dan darah Kristus ini sebenarnya memberikan impact yang luar biasa dalam hidup kita menjalani kehidupan di bumi ini. Tubuhnya dengan jelas Alkitab berkata oleh bilur-bilurnya kamu sudah disembuhkan. Ada kuasa di dalam tubuh Yesus. Ketika saudara percaya, saudara boleh makan roti apa aja paling enak, dan bahkan roti yang mohon maaf roti perjamuan kan nggak ada rasanya kan, karena bukan masalah fisiknya yang kita mau ngerasain, tetapi arti rohaninya. Itulah ketika kita makan kita benar-benar hidup. Dagingku adalah benar-benar makanan. Tuhan berbicara kepada kita hari ini, bagaimana kita bisa menikmati makanan yang Tuhan selalu sediakan yang terbaik untuk kita. Dan makanan yang kita butuhkan yang utama adalah untuk jiwa kita. Amin saudara. Jiwa saudara dan saya membutuhkan firman Tuhan setiap hari. Ketika jiwa kita terganggu, maaf bicara, saudara misalnya lagi kecewa, lagi kesel, lagi sakit hati, lagi pahit. Biarpun mungkin saudara sedang di sebuah pesta, makan enak dan sebagainya, pasti saudara nggak akan nikmati. Kenapa? Karena jiwanya terganggu. Oleh karena itu firman Tuhan adalah solusi untuk kita selalu segar, fresh, bersukacita, penuh damai sejahtera. Karena kita tidak hanya makan makanan jasmani, tapi kita makan dari tubuh Kristus yang menyehatkan kita. Amin saudara. Hati yang gembira adalah obat. Bagaimana hati ini bisa gembira? Karena ada firman Kristus yang selalu kita renungkan siang dan malam. Apa inti dari firman Kristus? Inti dari firman Kristus adalah dia mau mengatakan, aku sudah mati bagimu. Aku sudah memberikan segala-galanya bagimu. Jangan takut anakku, aku mengasihi engkau.
Bahkan ketika dunia menolak engkau, aku tetap mengasihi engkau. Kenapa? Karena aku telah menebus engkau. Aku telah mengorbankan semuanya. Dan ketika Yesus berada di kayu salib, di belakang kita ada salib ini. Perkataan yang keenam, Yesus berkata, sudah selesai. Artinya apa? Artinya saudara dan saya sebenarnya hari ini sedang menjalani kehidupan yang luar biasa. Betul masih ada pergumulan, betul masih ada persoalan. Tetapi jiwa saudara dapat dipelihara, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah mengalahkan si iblis. Iblis itu beroperasi menguasai kita melalui jiwa kita, saudara. Oleh karena itu jiwa kita memerlukan makanan firman Tuhan setiap saat. Amin. Katakanlah setiap hari Minggu kita fiesta gitu. Kita makan besar. Tapi apakah hari Senin kita nggak makan? Kita tetap makan. Kapanpun saudara baca firman, saudara mengikuti lagi rekaman ini, karena kan terrekord kan di YouTube, saudara bisa dengar lagi. Sekarang mungkin bilang baca agak jarang, dengar. Karena saya setuju Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Saudara perlu mendengar dan dengan cara secara rohani membuka mulut dan kita menikmati. Tuhan sangat mengerti akan kebutuhan kita baik secara jasmani maupun secara rohani. Tuhan memahami, untuk kita memahami seperti apa Yesus mau memberkati kita. Seperti apa kebaikan-kebaikan yang kita bisa alami setiap saat. Saudara cukup membaca Injil, perjalanan Yesus sejak dia mulai melayani sampai dia disalib. Apa yang Yesus lakukan? 3,5 tahun yang dia lakukan adalah dia melayani orang Yahudi, bahkan bukan orang Yahudi. Dia melayani, dia selalu menyatakan kasihnya bagi orang berdosa, diampuni dosa-dosa mereka. Bagi orang sakit disembuhkan, bagi orang lemah dikuatkan, bagi orang lapar diberi makan. Itu secara fisik. Jasmani kita melihat terjadi di 2000 tahun yang lalu. Pertanyaannya sekarang bagaimana? Justru sekarang lebih lagi karena Yesus tidak dibatasi oleh tubuh jasmaninya. Kalau Yesus tidak pernah naik ke sorga sampai hari ini, mungkin karena dia adalah Tuhan gak pernah tua-tua, tetapi kira-kira kalau dia lagi berada di Yerusalem pada saat yang sama mungkin dia gak berada di sini, saudara. Butuh waktu, dia perlu naik pesawat untuk ke sini. Kira-kira dalam pemikiran sederhana manusia. Tetapi untuk itu dia berkata, lebih baik aku pergi supaya Bapa mengirimkan seorang penolong bagi kita. Sehingga dia melayani saudara, kebaikan-kebaikannya tidak dinyatakan secara kolektif. Tetapi lebih dia menyatakan secara pribadi, secara individu, secara sendiri. Di dalam kehidupan kita dia masuk, dia berkarya dan sehingga kita bisa menikmati kebaikan Tuhan. Kita bisa merasakan kebaikan Tuhan. Mujizat, kelimpahan, kesembuhan dan semuanya itu Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Apakah ada persoalan? Ya tentu. Selalu ada persoalan. Tuhan gak pernah berjanji menjadi orang Kristen percaya Yesus gak ada persoalan. Justru dengan persoalan itu kita bisa merasakan, mengecapi Tuhan itu sungguh baik. Yang kedua saudara, yang terakhir. Bukalah matamu, itu yang pertama. Yang kedua, lihatlah kebaikan Tuhan. Dikatakan kecaplah dan lihatlah. Jadi dua kata ini, kecaplah dan lihatlah. Dalam bahasa Inggris, The Message Bible, open your eyes and see. Buka matamu dan lihat. Pernah gak saudara melihat ada orang tuh buka mata tetapi tatapannya kosong? Ya kan? Lagi ngelamun. Lagi gak jelas. Kata orang sih kalau lagi gitu tuh gampang dimasuki. Ya udahlah saya gak mau bahas tentang hal itu. Tetapi memang ketika kita buka mata, yang Tuhan mau kita benar-benar yang kita lihat hanyalah Yesus. Looking unto Jesus, Ibrani pasal 12 ayat yang kedua berkata, mari kita lihat ayat ini. Bukalah matamu dan lihatlah, marilah kita melakukannya. Jadi ini melakukan, doing something atau apapun yang saudara lakukan, tetapi dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dalam bahasa Inggris dikatakan, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. The author, dia yang memulai, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith.
Dia yang memulai perjalanan iman saudara dan saya, dan dia yang menyelesaikan. Ketika saya membaca ini, inilah yang membuat kita tidak terkalahkan oleh si jahat. Karena dikatakan di dalam 1 Yohanes, apa yang bisa mengalahkan dunia? Iman kita. Amin. Iman saudara. Iman yang bagaimana? Iman yang selalu memandang Yesus. Looking unto Jesus. Mungkin di rumah saudara nggak ada salib seperti ini karena memang nggak butuh gambar Yesus atau salib. Ya, tetapi di dalam roh saudara, dalam jiwa saudara bergelora dan selalu percaya kemanapun saudara pergi, apapun yang saudara alami, ada Yesus yang tidak pernah meninggalkan saudara. Bukankah dia berjanji, aku tidak akan meninggalkan engkau seorang diri. Aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Dia yang menyertai. Persoalannya kita mau melihat atau tidak. Paulus juga berkata, hidup kita ini bukan karena, dikatakan hidup kita ini bukan karena melihat tapi percaya. Nah, apa hubungannya dengan ini? Banyak orang melihat tetapi nggak percaya. Jadi melihat di sini lebih dari sekedar melihat tetapi mempercayai Yesus di dalam segala keadaan. Sehingga ketika setiap hari Minggu saudara dan saya beribadah, saudara tinggal celebrate, merayakan Tuhan itu baik. Saya diberkati, saya percaya juga tadi worship leader, saya diberkati ketika melihat beliau menyembah dan menangis. Dan saya seperti dikasih sebuah gambaran, itu seperti seorang anak kita di pangkuan Bapa. Kita tidak sedang menangis karena menyesal, bukan? Betul ya Pak? Tapi kita sedang menangis karena menikmati Tuhan itu sungguh baik. Sangat baik. Memang ada banyak persoalan, kekecewaan, kepahitan yang pernah kita lalui. Tetapi apapun itu tidak dapat menandingi kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Yang membawa iman, dikatakan yang memimpin iman di dalam, memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan dengan kita memandang Yesus. Jadi open your eyes, buka matamu dan lihat. Lihat apa? Lihat Yesus. Yesus ada di mana? Yesus ada di dalam hidup kita. Bagaimana saya bisa mendengar suaranya? Dengarkan firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap saat. Dan Anda akan selalu melihat Yesus. Ketika memasuki tahun 2022, kita nggak pernah tahu. Dalam doa saya bersama keluarga saya katakan, mari kita melihat Yesus sudah ada di sana. Bahkan di keadaan yang terburuk di tahun 2022 ini, Yesus sudah ada di sana. Amin. Saya katakan kepada istri saya ketika kami mulai menguliakan anak-anak kami yang pertama waktu itu juga ada kesempatan untuk keluar negeri ke Inggris. Dan gimana ya, saya bilang kita lihat Yesus sudah duluan ada di sana. Yesus yang menyiapkan segala sesuatu. Ketika bulan Desember 2022 anak saya di Inggris kena COVID. Dan saya berkata, saya percaya. Walaupun saya takut, tapi saya percaya. Saya lebih mau percaya, Yesus ada di sana buat anak saya. Amin. Yesus ada dalam setiap kehidupan saudara. Di toko, di kantor, di rumah, di gereja, di perjalanan dimanapun. Looking unto Jesus. Melalui apa? Percaya. Nah, bagaimana percaya ini bisa muncul? Karena mendengar firman. Iman timbul dari pendengaran firman. Firman akan Kristus, firman Kristus. Jangan dengar firman yang lain. Dengar firman Kristus. Apa maksudnya firman Kristus? Adalah tentang apa yang Yesus lakukan dalam hidup kita. Apa yang dituliskan oleh firman ini. Haleluya. Kita membuka mata sehingga Daud berkata, sesungguhnya aku percaya, Mazmur 27 ayat 13. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Amin. Saudara adalah orang-orang yang hidup, bukan orang mati. Dan Tuhan ada di sana. Saudara akan melihat dan menikmati kebaikan Tuhan. Ketika Elisa dan bujangnya dikelilingi oleh pasukan-pasukan musuh. Dan bujangnya melihat, wah luar biasa ada sekumpulan prajurit berkuda yang siap untuk menyerang. Membinasakan mereka. Tetapi sang nabi berdoa, Tuhan bukalah mata bujangku. Di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 15 dan 17 saya nggak perlu bacakan. Di situ Tuhan membuka mata bujang daripada si bujang ini ketika dia dibuka dan dia melihat di sekelilingnya
ada lebih banyak malaikat pasukan surgawi yang siap menjaga dan melindungi mereka. Saudara, itu di perjanjian lama. Saya mau katakan bukan berarti di perjanjian lama ya tidak lebih baik, tetapi saya percaya bahwa saudara bukan ada di perjanjian lama, saudara ada di perjanjian baru. Perjanjian baru ini bukan urutan kitab dari Matius sampai Wahyu, tapi ini adalah perjanjian yang Yesus lakukan untuk saudara dan saya. Yang Bapa lakukan melalui Yesus untuk saudara dan saya. Dan di dalam Yohanes pasal yang ke-6 dikatakan bahwa Yohanes pasal 10 ayat 28 29 bahwa semua yang ada di tangan Yesus tidak ada yang bisa merebut. Amin. Saudara ada di tangan siapa hari ini? Halo, boleh saya bertanya, saudara di tangan siapa? Tuhan Yesus. Kenapa saudara percaya? Karena saudara mendengar firman. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Haleluya. Anda dan saya di tangan Tuhan hari ini. Persoalannya Anda tidak mau percaya atau Anda mau percaya. Kalau Anda mau percaya, Anda akan melihat Yesus setiap saat. Anda akan bisa menikmati kebaikan Tuhan. Seperti Daud katakan, dia akan melihat kebaikan Tuhan pada orang-orang yang hidup. Dan oleh karena itu di Wahyu 3 ayat 18, di sana dikatakan Tuhan mau membukakan mata kita. Mata kita diberi minyak supaya kita bisa melihat luar biasa. Maka aku akan menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjangan yang memalukan dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Saya ke frasa terakhir saja. Seringkali kita melihat tapi tidak melihat. Bukan buta tapi tidak melihat. Artinya apa? Kita adalah anak-anak Tuhan yang diberikan keistimewaan yaitu Roh Kudus dalam hidup kita. Tapi kita lebih senang atau kita lebih terfokus pada apa yang kelihatan di sekitar kita. Kita tidak melihat lebih dari apa yang kita lihat. Ketika kita melihat bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita lihat, biarlah yang kita temukan di sana yang kita lihat adalah Yesus. Dalam persoalanmu yang terbesar, dalam kehidupan pergumulanmu, penderitaan, kesengsaraan apapun yang mungkin kita harus jalani. Jangan lihat itu. Tapi lihat ada Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya saudara. Dan satu ayat terakhir lagi, 1 Petrus 2. Ini terakhir saudara. 1 Petrus 2 ayat 3. Dan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Selanjutnya. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani sebagai suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sampai di sana. Saudara, kalau kita sudah mengecap kebaikan Tuhan, dan bagaimana kita akan tetap terus mengecapnya. Datanglah kepada batu hidup itu melalui iman, yaitu Yesus. Amin. Datang terus kepada Yesus. Dan kita akan dipergunakannya sebagai batu hidup. Untuk apa? Membangun rumah Tuhan. Tujuan kita berkumpul di sini bukan cuma sekedar berkumpul, tapi Tuhan mau kita membangun bersama-sama rumah Tuhan. Persekutuan ini tidak secara fisik saja, tetapi secara rohani. Sehingga di situ kita bisa menjadi berkat. Dan yang selanjutnya dikatakan kita menjadi terang saudara. Menjadi imamat kudus untuk melayani dia di dalam Kristus. Itu output dari dua hal ketika kita mengecap kebaikan Tuhan. Membuka, memakan apa yang baik dari Tuhan. Dan kita membuka mata dan melihat Tuhan Yesus itu hidup. Maka hidup kita menjadi batu hidup. Hidup kita menjadi berkat, membangun rumah Tuhan bersama-sama. Dan kita menjadi imamat kudus. Amin. Kita dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Haleluya. Kita boleh berdiri bersama-sama.
Kita bersyukur untuk anugerah dan kasih-Nya yang luar biasa. Apa yang sedang saudara lihat hari-hari ini? Apa yang saudara sedang alami hari-hari ini? Mari, dengan iman saudara membuka mulut, memakan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Menerima dan mengecapi. Seperti saudara sedang memakan sesuatu. Tidak hanya langsung ditelan, tapi saudara kunyah. Pada saat saudara mengunyah, disitulah inti sari-sari dari makanan itu akan masuk lebih baik dalam tubuh kita dan kita sehat. Demikian juga dengan firman. Kita renungkan firman, kita berterima kasih akan kebaikan Tuhan yang luar biasa yang kita sudah alami. Dan mari kita mau buka mata kita. Kita mau buka mata kita dan melihat Yesus ternyata tidak pernah jauh dari saya. Yesus selalu ada dalam hidup saya. Bahkan ketika saat saya melupakan Dia, ketika saya sibuk, ketika saya mungkin sedang fokus pada hal-hal yang lain, Roh Kudus maha hadir dan selalu hadir ada dalam hidup saudara. Haleluya. Bapak Ibu yang ingin mengecap dan melihat kebaikan Tuhan, bolehkah kita mengangkat tangan dan kita menerima kebaikan, lebih menikmati lagi kebaikan Tuhan. Roh Kudus melayani kita. Firman yang menjadi kekuatan bagi kita. The goodness of God. Bukan sekedar judul, tema, slogan. Tetapi kebaikan Tuhan sungguh menjadi pribadi. Sungguh nyata kita alami setiap saat, setiap waktu, setiap saat. Dan kita selalu bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Mari katakan bersama-sama, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik. Setiap tangan yang terangkat, setiap wajah yang membuka mata rohani dan melihat. Biar yang kami lihat adalah Yesus. Yesus yang begitu luar biasa dan sedang memberikan kekuatan kepada kami. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan. Yang takut diberikan satu keberanian rohani. Yang ragu-ragu, yang dalam ketidakpastian, hari ini mendapatkan kepastian melalui firman Kristus. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bukan berarti tidak ada masalah, tetapi Tuhan yang selalu mencukupi segala kebutuhan kami. Datang kepada Dia batu hidup. Dan kita akan dipergunakan, dibentuknya menjadi rumah rohani. Supaya kita menjadi imamat kudus, melayani Kristus. Dan menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah. Beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Amin. All my life you have been so good. With every breath